Lo semua pernah dengar nggak sih apa itu sosok pocong? Ya mungkin dari lo semua ini pernah mendengar lah apa itu pocong, desas-desus dari pocong tersebut pernah ya. Tapi gue pengen nanya nih sebelumnya sama lo semua nih. Lo semua pernah nggak melihat bener-bener sosok pocong itu? Mungkin dari beberapa media sosial kita dari YouTube atau Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu mungkin udah banyak kali ya penampakan sosok pocong yang serem banget lah gitu dari beberapa content creator itu yang melakukan penelusuran. Itu mungkin banyak yang menemukan sosok pocong, tapi gue pengen nanya nih, lu udah pernah lihat sendiri belum sosok pocong itu kayak gimana? Kalau pribadi gue sih ya udah ya, ada yang hancur ya, ada yang mukanya tengkorak doang itu ya, ada juga ya, banyak varian lah yang bisa lu pilih di situ ya kan. Goblok. Nah, di kisah kali ini gue mau ya jelasin asal usul sosok pocong tersebut. Ya yang gue tahu gitu ya, yang gue tahu, gue udah rangkum di sini beberapa materi tentang sosok pocong tersebut. Kalau penasaran ya tonton video ini sampai habis biar lo tahu asal usul dari pocong tersebut. Jadi nggak cuma ngomong doang, itu ada pocong, itu ada pocong. Jadi lo tahu nih asal usulnya dari mana nih ya. Oke, seperti biasa nih, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, terus share ke teman-teman lo biar teman-teman lo bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi dan lagi gue mau ngingetin ke lo semua nih, buat lo semua nih yang sekarang belum seduh kopi, buruan seduh sekarang, jangan lupa pakai headset, ya, pakai headset. Udah seduh belum kopinya? Kalau belum, seduh dulu. Karena apa? Karena kisah mau dimulai. Nah, jadi sosok pocong ini ya termasuk salah satu jenis jin yang terkenal lah di Indonesia, yang familiar banget lah di Indonesia. Siapa sih orang yang nggak tahu sosok pocong? Pasti semua orang udah tahu ya. Nah, hantu ini tuh atau jin ini tuh bisa dibilang sesosok mayat yang dibungkus pakai kain kafan. Ya, sosoknya itu berbentuk jin yang memakai kain kafan, yang jalannya pun ya loncat-loncat ya kan, seperti yang lo tahu semua gitu. Nah, mitos yang berkembang di masyarakat, di mana ketika ada sosok pocong tersebut, sosok pocong itu ya meminta pertolongan buat dibukakan tali pocongnya, di mana ketika dia meninggal itu ketika pas proses penguburan ya tepatnya ya, jasad tersebut ketika lagi dikuburin itu entah lupa atau sengaja lah, itu nggak dilepas tali pocongnya. Nah, makanya sosok-sosok jin yang bisa menyerupai manusia itu mengkamuflase jasad ini, jadi meniru jasad ini karena nggak dibuka tali pocongnya, itu meminta agar dibukakan tali pocongnya. Atau mungkin jin korin yang berhubungan dengan manusia ini yang nggak dibukain tali pocongnya, itu meminta untuk ya dibukain lah tali pocongnya agar bisa sempurna dia dan bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Mungkin seperti itu ya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, kemunculan sosok pocong ini berawal dari adanya asap dari kuburan seseorang, di mana asap tersebut akan menyebar dari kaki sampai ke kepala, dan asap ini akan menjelma menjadi sosok-sosok kecil, di mana setelah menyebarnya sosok-sosok kecil tersebut itu akan membentuk wujud pocong yang akan menghantui warga di sekitarnya. Nah, tapi mungkin juga nggak cuman ada yang namanya tuh sosok pocong yang lompat-lompat doang lah. Mungkin beredar di masyarakat sekitarnya itu ya banyak pocong-pocong yang bisa terbang juga. Jadi gue bingung nih. Jadi pocong itu sebenarnya lompat apa terbang?
Kalau emang bisa terbang, kenapa nggak semuanya terbang? Kenapa harus ada yang lompat? Apa mungkin dia newbie baru jadi jin baru, atau yang bisa terbang itu udah senior? Gue nggak tahu sih. Tapi yang jelas ketika lo bertemu sosok pocong, ya kalau nggak kabur ya, kalau lo berani sih hadapin sih. Kalau berani hadapin sih. Cuman kalau nggak berani ya udahlah, kabur aja deh. Ya, karena gue juga takut juga gitu sama sosok pocong. Karena yang beberapa yang gue lihat sosok pocong tersebut ya, nggak ada yang ganteng, mukanya nggak ada. Rata-rata ya hancur semua, mukanya hancur, ada yang berbentuk tengkorak, ya kain kafannya udah lusuh banget gitu. Cuman ya selayaknya orang yang minta tolong lah, baik-baik apa gimana gitu, jangan suka ngagetin. Kenapa lu ada di tempat-tempat yang ibaratnya tuh angker dulu gitu, harus ada orang dulu yang masuk ke tempat angker baru lu nongol. Kenapa enggak lu ibaratnya ya minta langsung lah, mimpi apa gimana gitu, tapi nggak usah nyerupain wujud pocong, ya wujud orangnya aja gitu ya kan. Kalau emang itu jin korinnya, bre, tali pocong lupa dia lepas nih, lepasin lah, biar gue tenang. Lah kan kalau kayak gitu makan enak ya, kagak usah ribet-ribet lu nakut-nakutin orang dulu. Ya iya orang kalau berani, lah kalau kagak selesai udah, siapa yang mau bukain tali pocong lu, iya kan? Nah, ini ada beberapa hal-hal yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia tepatnya, di mana itu sosok pocong itu bisa dibilang bisa digunakan untuk penglaris lah ya. Kayak lo punya usaha biar laku, biar naik terus gitu usaha lo, ya lo pakai pesugihan pocong. Gue pernah dengar sih ada pesugihan pocong gitu ya, tapi yang namanya pesugihan itu ya kan nggak dibenarkan dalam sisi manapun, dan pasti merugikan diri lo sendiri. Walaupun lo kaya, itu cuma sesaat, dan nantinya lo sendirilah yang bakal disusahin sama tuh pocong, pasti. Jadi biasanya nih yang melakukan pesugihan pocong tersebut ya makanannya itu bakal, kalau misalnya makanan gitu ya, tapi biasanya sih makanan sih kalau yang berbau-bau sama gituan ya, itu bakal lebih enak rasanya ketika makan di tempat. Tapi ketika lu bawa pulang makanan tersebut, ya udah rasanya be aja, malah cenderung lebih ke kurang enak. Itu sih. Jadi gue pernah nih beli makanan gitu ya, tuh tempat rame banget. Tapi ya udahlah, gue pengen nyoba gitu ya kan. Gue beli, dan pas gue makan di tempat itu enak banget. Walaupun gue baca doa gitu pas lagi makan, sebelum makan gitu gue baca doa gitu, itu enak banget. Tapi ketika gue bawa pulang, maksudnya kan ya gue mau bawa pulang lah buat orang rumah gitu, gue nggak mau makan sendiri ya kan. Itu pas gue bawa pulang, itu nggak tahu kenapa itu kagak enak bre rasanya, lebih ke nggak enak. Gue jujur aja nggak enak rasanya. Ya nyokap gue pun makan, ini rasanya apaan sih, kagak enak banget dah. Ya gue yang makan di tempat ya bilang enak, tadi makan di tempat enak banget malah. Tapi pas gue cobain makanan itu ya, bener rasanya nggak enak. Dan di situ gue bisa nyimpulin ya, mungkin kalau secara logika gitu ya, kalau secara logika ya mungkin di jalan udah adem apa gimana, sampai rumah dingin gitu, sampai rasanya berkurang gitu ya mungkin ya. Tapi kan jujur gue langsung ngarah ke situ gitu, jadi nggak ngarah ke ibaratnya tuh hal-hal yang masuk logika lah. Gue mikirnya wah ini pakai penglaris di warung nih, makanya nggak enak di rumah. Gue langsung mikir ke situ, tapi ya di situ gue salah, di situ gue berburuk sangka. Jangan ditiru yang kayak gitu ya, usahakan selalu berprasangka baik gitu. Selain itu juga kalau lo ketemu pocong itu usahain jangan pernah natap matanya, entah itu dia punya mata apa enggak, ya jangan. Karena mitos yang berkembang di masyarakat itu ketika lu udah ibaratnya natap sosok pocong itulah,
itu badan lo bakalan kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah diem aja, mematung, nge-freeze. Ya lu ngeliatin tuh pocong sampai ya terserah tuh pocong mau ngedeket apa ke depan muka lu gitu ya, atau mungkin bahkan bisa ngikutin lu sampai rumah. Dan mungkin ada beberapa nih ketika gue lagi di suatu tempat gitu ya, ada ya beberapa orang yang sharing kalau di tempat gue mah di kampung gue gitu ya, itu pernah yang namanya diteror sama sosok pocong. Jadi sosok pocong ini menghantui warga sekitar dengan cara mengetuk-ngetuk pintu warga. Jadi sekitaran jam 11 sampai jam 2 itu rumah warga sekitaran situlah itu diketok-ketok pintunya. Gue nggak tahu dia ngetoknya pakai apa, tapi nggak mungkin pakai tangan juga sih, karena kan diikat, dibungkus gitu ya. Dan menurut yang cerita itu, narasumber tersebut, ada yang ngelihat warga situ tuh pocong itu ngetuknya itu pakai kepala. Jadi dia nyampingin pintu, terus ngetok pakai kepalanya, dek, dek, gitu. Ya karena kan tangannya dibungkus ya, nggak mungkin pakai kaki ya kan, loncat-loncat gitu ya susah juga ya kan. Salah satunya ya udah pakai kepala gitu ngetoknya. Nah, ketika lu bukain ketukan itu percaya nggak percaya pocong itu bakalan masuk ke rumah lu, bakalan masuk dan bahkan bisa tidur di kamar lu, di samping lu. Jadi begitu cara pocong menghantui warga sekitar. Tapi ketika lu nggak bukain pintu itu, ya udah nggak bakal terjadi apa-apa juga. Gue juga bingung, namanya jin kan ya makhluk halus ya, masa nggak bisa nembus, bahkan bisa menghilang. Masa nggak bisa sih, harus ngetok dulu. Ya mungkin cara dia buat meminta pertolongan kali ya, yang tadi yang udah dijelasin, buat dilepasin apa tali ikat pocongnya gitu. Tapi tetap pada hakikatnya materi ini hanya sekedar untuk edukasi, hanya sekedar untuk lu mengetahui nih, di Indonesia ini banyak banget yang namanya sosok-sosok makhluk gaib, jin yang menyerupai sosok-sosok tersebut. Pada dasarnya makan kita tahu ya, namanya orang yang udah mati itu nggak bakal bisa balik lagi ke dunia, karena dia udah sibuk sama amal perbuatannya semua. Jadi nggak ada waktu tuh buat ganggu manusia yang lain, tuh nggak ada waktu. Doi ya udah selesai gitu, termasuk gua nantinya. Jadi buat lo semua nih, ketika melihat sosok-sosok apapun itu penampakan, itu bisa dipastikan itu adalah jin yang menyerupai ya manusia, hanya untuk menakut-nakuti dan bikin iman kita tuh lemah. Karena yang gue tahu gitu ya, yang gue pelajarin di pengajian gue gitu, sosok-sosok jin apapun itu ya nggak bisa mengganggu orang yang ibaratnya tuh imannya tebel lah gitu. Ya kalau kayak gue kan sering banget diganggu gitu ya masih tipis iman gue, nggak ada apa-apanya, gue nggak tahu apa-apa bre, serius. Jadi ya jangan kata kita gitu ya Rasul pun pernah diganggu ya kan sama jin. Ya jangan Rasul dulu deh, maksudnya sahabat-sahabat Rasul pun beberapa ada yang bertarung sama jin juga gitu. Bahkan Sayyidina Umar pun nggak ada takut-takutnya sama jin. Ketika Sayyidina Umar melewati suatu lembah, itu bisa dipastikan jin yang ada di lembah tersebut tuh lari. Karena dia punya keyakinan bahwasanya itu bukan orang yang balik lagi ke dunia. Itu adalah sosok jin yang cuma pengen nakut-nakutin orang doang. Karena ya itu sosok itu ya tugasnya itulah, nakut-nakutin kita yang masih hidup. Jadi buat lo semua nih, ya kita takut itu ya wajar lah, sifat manusia lah takut. Tapi jangan sampai yang namanya apa ya lu itu sampai berlebihan lah. Karena kan ya ibaratnya dia itu makhluk halus ya kan. Ya lu percayalah lu punya Tuhan, apapun agama lu punya Tuhan, dan lu percaya Tuhan itu ya
bisa ngelindungin lo gitu. Jadi ya udah, jangan pernah takut sama hal-hal yang kayak gitulah. Kita percaya boleh, cuman ya udahlah, selesai dari percaya aja. Kita nggak boleh yang namanya lebih dari itu. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Buat lo semua nih yang apa ya, yang pengen cerita di sini, itu bisa langsung aja DM di Instagram channel YouTube Di Balik Kisah. Nanti linknya gue bakal taruh di deskripsi. Lo bisa mampir ke TikTok gue juga, nanti gue bakal cantumin juga di kolom deskripsi. Seperti biasa, semua orang mempunyai kisah dan di setiap kisah pasti ada pembelajaran. Apa yang kita bisa pelajari dari sosok pocong tersebut? Ya mungkin itu tadi kali ya. Mereka semua ada itu diakibatkan, bisa dibilang sih, dari pikiran kita juga. Jadi sosok jin itu bakal menyerupai apa yang ada di pikiran kita. Contoh gini, misal lu ada di suatu tempat yang dimana rumor tempat tersebut itu ya ada pocongnya. Jadi lu, gua rasa nggak bakal nemuin nih yang namanya ya kuntilanak atau tuyul, apapun itu ya kan. Pasti yang lu temuin tuh ya pocong. Pasti ya sosok tersebut yang beredar di tempat tersebut itu yang bakal lu temuin. Jadi balik lagi sih sebenarnya sama pola pikir lu sih. Apapun itu, ketika lu memikirkan sesuatu atau mitos yang ada di tempat tersebut, dan itu yang bakal direfleksikan sama pikiran lu, jin bakal ngambil ingatan itu, bakal ngambil mitos itu dan memanfaatkan mitos itu untuk nakut-nakutin manusia. Jadi kuat-kuatin ketika lo ketemu sama hal-hal yang seperti itu. Oke, thank you banget nih yang udah nonton sampai habis. Nantikan video selanjutnya dari channel YouTube Di Balik Kisah. Setiap orang mempunyai kisah dan di setiap kisah pasti ada pembelajaran. Gua Wiki, izin pamit dan